Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu tanggal 4 Maret tahun 2026. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yeremia bab 18 ayat 18 sampai 20. Para lawan Nabi Yeremia berkata, "Marilah kita mengadakan persepakatan terhadap Yeremia, sebab imam tidak akan kehabisan pengajaran, orang bijaksana tidak akan kehabisan nasihat, dan nabi tidak akan kehabisan firman. Marilah kita memukul dia dengan bahasanya sendiri, dan jangan memperhatikan setiap perkataannya. Perhatikanlah aku ya Tuhan, dan dengarkanlah suara pengaduanku. Akan dibalaskah kebaikan dengan kejahatan? Mereka telah menggali lubang untuk aku. Ingatlah bahwa aku telah berdiri di hadapanmu dan telah berbicara membela mereka, supaya amarahmu disurutkan dari mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 20 ayat 17 sampai 28. Pada waktu Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olok, disesah dan disalibkan, tetapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus beserta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya."
itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah keagungan sejati, semangat melayani dengan hati. Suatu kisah pemilihan dewan inti di suatu paroki segera berubah menjadi cerminan kisah ambisi seperti ibu dari kedua murid Yesus, yakni Yakobus dan Yohanes. Dalam bacaan Injil hari ini, di mana semangat pelayanan dikalahkan oleh nafsu akan status dan posisi teratas. Alih-alih melayani, umat beriman terpecah menjadi kubu-kubu. Kubu donatur memamerkan kekayaan dan kontribusi finansial mereka, sementara kubu pekerja keras menuntut pengakuan berdasarkan jam layanan. Puncaknya, seorang ibu bahkan berbisik kepada pastor paroki menuntut agar kubu donatur duduk sebagai ketua dan wakil ketua, sebuah lobi terbuka yang mengundang kemarahan para anggota umat lain yang sesungguhnya juga didorong oleh kecemburuan karena mereka gagal mengamankan posisi terhormat yang sama. Insiden ini mengajarkan bahwa naluri untuk mendominasi dan diakui adalah kontradiksi terbesar dalam pelayanan gereja, mengingatkan kita bahwa tahta pelayanan yang sejati adalah di kaki sesama, bukan di kursi dewan. Saudara terkasih, Yesus secara terus terang berbicara kepada murid-muridnya tentang penderitaan, wafat, dan kebangkitannya yang akan datang. Namun ironisnya, pesan sepenting itu seolah terabaikan karena segera setelahnya, ibu dari Yakobus dan Yohanes maju meminta keistimewaan status bagi putra-putranya, posisi terhormat di kanan dan kirinya. Permintaan ini, meskipun didorong oleh kasih ibu, mengungkapkan kerinduan mendalam manusia akan status, kehormatan, dan jaminan duniawi. Yesus membalikan nilai-nilai duniawi ini secara radikal, mengingatkan mereka, "Cawanku akan kamu minum," dan mengajarkan bahwa kebesaran sejati tidak dapat dicapai melalui jabatan, tetapi melalui jalan pelayanan, meneladaninya yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani.
Inilah panggilan untuk mengikis keegoisan, lebih peka terhadap kebutuhan sesama, dan menemukan sukacita yang lebih besar dalam melayani daripada dilayani. Saudara-saudari terkasih, jalan yang Yesus tawarkan menuju kemuliaan sejati adalah melalui penderitaan atau salib, sebuah semangat yang menuntut kita untuk minum dari cawan yang sama, yaitu menerima salib, mati terhadap kepentingan diri sendiri, dan melakukan kehendak Bapa, suatu jalan hamba yang menuntut penyangkalan diri dan pelayanan murah hati hingga akhir. Menjadi seorang Kristen sejati bukanlah tentang status atau jabatan, melainkan tentang kualitas penyerahan diri yang memerlukan pertobatan sejati, perubahan total nilai, melepaskan kebutuhan akan pengakuan duniawi. Sebagai contoh praktis, ini berarti alih-alih merespon kritik di paroki dengan marah dan menuntut posisi untuk membela harga diri, kita memilih untuk tetap melayani dalam diam di tim kebersihan, tim dekorasi, atau peran tak terlihat lainnya, meneladani kerendahan hati Bunda Maria, siap menderita dan berkorban demi kerajaan Allah. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.